5 FM Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi di Forata Pagi ini Pro 1 RRI ND. Selanjutnya kami akan update informasi terkait dengan persiapan pentahbisan Uskup Agung ND. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber kita di pagi ini, Ketua Pelaksana 2 ya dari persiapan pentahbisan Uskup Agung ND, RD Piperno. Selamat pagi, Romo Perno. Selamat pagi, Rizwan dan para pendengar RRI ND dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam jumpa lagi. Semoga selalu diberkati Tuhan. Iya, kabar baik Romo ya? Ya, kabar baik Rizwan. Iya. Romo, bagaimana persiapan yang saat ini sudah dilakukan untuk pentahbisan Uskup Agung ND ini? Sejauh ini seperti apa update-nya, Romo? Ya, sejauh ini persiapan sudah mencapai 90 sampai 95% ya. Tinggal pembentukan akhir persiapan, misalnya gladi resik dan berbagai persiapan dekat lainnya. Dan apa nih yang menjadi fokus utama di persiapan yang sudah mendekati hari H pelaksanaan ini, Romo? Ya, untuk persiapan menjelang hari H, persiapan itu penjemputan para tamu ya. Ada sekian tamu para uskup duta Vatikan yang akan datang dalam hari ini. Hari ini sudah ada mulai berdatangan, lalu esok yang dari luar daerah, yang lalu lusa itu penerbangan terakhir itu Bapak Duta Vatikan akan tiba di ND. Itu persiapan untuk penjemputan para tamu ya. Itu tamu yang melalui jalur udara. Sementara juga tamu yang melalui jalan darat sudah mulai berdatangan. Itu untuk penjemputan. Persiapan untuk acara-acara liturgi. Tanggal 21 jam 5 sore itu ada Vesper Agung bertempat di gereja Onekore. Dan persiapan kemarin sore sudah dilakukan general persiapan penerimaan Bapak Uskup di Onekore, dan untuk sektor sendiri sesi liturgi sudah menyiapkan semua itu. Termasuk di Onekore penambahan tenda-tenda di luar gereja sudah mulai nampak. Itu untuk tanggal 21. Lalu tanggal 22 hari tahbisan ya. Kita lihat di wilayah daerah sekitar Katedral ND karena tempatnya nanti akan di Katedral ND. Itu persiapan sudah mulai nampak pemenang-pemenang terakhir. Sementara konsep yang kami bangun yaitu untuk perayaan ini itu melibatkan semua umat ya, juga kalangan. Selain itu juga melibatkan tenda dari 3 kabupaten ya. Karena Uskupan Agung sendiri ini mencakup 3 kabupaten, ND, Ngada, dan Nagiteo. Dan liturgi sendiri juga kami melibatkan juga dari wilayah kabupaten 3 kabupaten ini, ND, Ngada, Nagiteo. Dan kemarin dari petugas liturgi dari Nagiteo sudah tiba di ND untuk persiapan hari ini. Begitu informasi. Baik. Dengan melibatkan begitu banyak ini umat begitu yang terlibat dalam acara ini, bagaimana memastikan nanti semua kelancarannya acara ini, Romo? Baik, panitia berusaha untuk sedapat mungkin mengatur kelancaran acara ini ya. Kita tentu mengharap agar seluruh proses kelancaran acaranya bisa berjalan secara baik ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Dan bagaimana panitia berusaha dalam beberapa kali pertemuan, dan sebentar kami akan pertemuan jam 9 pemantapan terakhir panitia. Kita coba merancangkan bagaimana mengatur supaya semua orang mendapat pelayanan yang baik ya. Karena sudah pasti akan begitu banyak orang berdatangan untuk menyaksikan sendiri pentahbisan Bapak Uskup Agung ND ini. Karena itu panitia coba merancangkan bagaimana supaya segala hal dilakukan secara tidak terlalu terbelit-belit, tetapi praktis dan kemudian bisa menyapa semua orang ya. Begitu sebenarnya. Baik. Dan apakah ada tantangan khusus begitu yang dihadapi oleh panitia dalam mempersiapkan acara ini, mengingat skala dan pentingnya pentahbisan Uskup Agung ND ini, Romo? Ya, sudah pasti bahwa untuk acara-acara besar seperti ini ada
kesulitan, ada tantangan. Tetapi untuk sampai saat ini kami merasa tantangan hal yang biasa lah. Ya, hal biasa. Ada miskomunikasi antara seksi, itu hal yang biasa yang biasanya menjelang hari-hari ini kan tensi-tensi makin tinggi juga. Karena kesibukan dan lain-lain ya. Oke. Dan untuk pelaksanaan acara pada hari pentabisan nanti, mungkin bisa dijelaskan juga nih Romo, apa saja susunan acaranya nanti dan kegiatan utama apa nanti yang akan berlangsung begitu? Ya, untuk hari tahbisannya, pentabisan akan dilakukan oleh Duta Vatikan sendiri di Gereja Katedral. Pukul 7:30 itu sudah mulai perarakan. Lalu perarakan menuju ke Gereja Katedral Ende itu mulai dari Biara Santo Yosef ya, untuk para imam, lalu para uskup langsung dari pastoran katedral. Kemudian di depan gerbang sebelah kiri, sebelah kanan gereja kalau dari arah pantai ya, itu akan disapa dengan sengaja dari kepikepan Bajawa ya. Itu sapan adat di situ, dan kemudian dilanjutkan tarian jai mengantar rombongan para uskup, para imam menuju ke depan gereja. Lalu setelah itu para imam, para uskup akan berarak masuk ke dalam gereja dan memulai perayaan Ekaristi Tabisan Bapak Uskup Amu ini. Itu gambaran secara besar, garis besar ya. Baik. Ada pesan khusus tidak dari Monsinyur Budi Kleden SVD ini terkait dengan peringatan ini yang ingin disampaikan gitu kepada umat sebelum acara pentabisan ini, Romo? Ya, beliau menekankan soal keterlibatan semua umat. Beliau mengingatkan keterlibatan semua umat. Lalu juga beliau mengingatkan untuk membuat dalam kesederhanaan, tetapi tidak merubah esensi dasar. Hal-hal yang menjadi esensi tidak dirubah. Dalam nuansa kesederhanaan, tapi menarik dan melibatkan semua umat. Itu yang beliau selalu pesankan kepada kami panitia. Baik. Dan nanti kan banyak juga yang datang, mungkin juga ada yang tidak bisa datang begitu. Bagaimana caranya nanti masyarakat umum yang tidak bisa hadir langsung dapat juga ikut merasakan jalannya acara ini? Untuk masyarakat yang tidak sempat hadir dalam acara ini, panitia sendiri melalui channel Komsos Uskupan Agung ini menyiapkan live streaming ya, live secara langsung ya. Dan sudah pasti di katedral juga, di tempat lokasi tabisan sendiri juga akan dipasang satu videotron, lalu kemudian dengan TV-TV mading yang akan dipasang untuk mempermudah masyarakat atau umat untuk menyaksikan sendiri upacara tabisan. Sehingga harapan panitia bahwa semua yang hadir bisa menyaksikan meskipun melalui videotron atau TV mading ya. Oke, baik. Romo, terakhir nih, apa pesan Anda kepada seluruh umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Ende ini nih, untuk mungkin ikut mensukseskan ya acara ini dan jelang acara ini seperti apa, Romo? Silakan. Ya, memang kita melibatkan seluruh umat, tetapi sudah pasti bahwa tidak semua umat bisa mengambil bagian. Mempertimbangkan soal lokasi, tempat penghabisan, tentu tidak semua umat bisa ditampung ya. Dan pasti ada yang kecewa, umat ada yang juga marah, kenapa sebuah momen berharga seperti ini, momen penting seperti ini kami umat tidak dilibatkan, ada sekian banyak keluhan-keluhan dari umat. Tetapi kami dari panitia juga menyadari keterbatasan lokasi, tempat tabisan, karena tabisan di gereja, di katedral, dengan kondisi lokasi gereja katedral tidak bisa menampung semua umat. Karena sudah pasti bahwa tidak semua bisa menyaksikan secara langsung perayaan tabisan. Tapi untuk itu panitia coba merancangkan untuk melalui Komsos Keuskupan Agung Ende, YouTube Komsos Keuskupan Agung Ende, untuk menyiarkan secara langsung melalui live streaming. Ya, dengan demikian kita harapkan agar rasa tidak puas umat bisa sedikit terjawab. Karena ada beberapa paroki yang punya inisiatif untuk membuat semacam nonton bareng lah, mengikuti upacara melalui live streaming di aula atau di gedung-gedung paroki untuk menyaksikan sendiri secara langsung
meskipun melalui media sosial ya. Itu jalan keluar yang coba kami buat. Karena itu nama panitia kami mohon maaf banyak untuk seluruh umat Uskup Agung Ende, karena sudah pasti bahwa tidak bisa gereja lokasi katedral sendiri tidak bisa menampung semua umat yang datang. Tetapi juga tetap terbuka, panitia tetap terbuka untuk umat yang menyaksikan, mau mengikuti perayaan Ekaristi khususnya dalam kota. Juga kami memberi kesempatan, panitia memberi kesempatan kepada umat untuk boleh datang dan boleh mengikuti perayaan Ekaristi di gereja katedral ini. Begitu Rizwan. Baik, Romo terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, sukses untuk acara nanti ya di hari hanya nanti nih. Ya Rizwan, ya terima kasih banyak untuk RRI yang sudah mau mendengarkan bagaimana berita terakhir soal persiapan menjelang tahun sendiri. Baik. Terima kasih. Baik, nanti kami mungkin akan update kembali informasi-informasi selanjutnya Romo ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami RD Pipirno, Ketua Pelaksana 2 Pentabisan Uskup Agung Ende ya. Sejauh ini persiapan masih terus dilakukan, sudah 90 sampai hingga 95% tadi ya yang dikatakan oleh Romo Perno sudah dilakukan, dan tentunya semoga kita berharap bersama acara ini bisa terselenggara dengan sukses ya di Kabupaten Ende, dan juga nanti akan ada tamu-tamu dari luar ini ya yang akan datang begitu untuk ikut dalam acara pentabisan Uskup Agung Ende ini. Kami nanti juga akan update kembali informasi-informasi terbarunya untuk Anda pendengar ya di Pro 1 RRI Ende. Tetap terus bersama kami di Forata pagi ini.